Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa abhamana bi syari'atin nabiyyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayah yang diberikan kepada kita, sehingga berkat nikmat tersebut kita bisa hadir kembali untuk melaksanakan rutinitas kita di asrama yatim piatu dan duafa Yayasan Insan Bakti Pertiwi dalam rangka untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada Allah, mendoakan seluruh donatur-donatur Yayasan Insan Bakti Pertiwi yang telah bersumbangsi baik tenaga, pikiran, harta bendanya untuk keperluan daripada adik-adik sekalian, sehingga acara setiap Jumat Barakah ini senantiasa bisa terjalan dengan lancar berkat dukungan dari para dermawan dan dermawati, donatur-donatur Yayasan Insan Bakti Pertiwi. Maka tentunya harapan dan doa mereka semuanya terkabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik sekalian, kita doakan mudah-mudahan apa yang menjadikan hajat daripada seluruh donatur-donatur Yayasan Insan Bakti Pertiwi diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pun juga insyaallah setiap Jumat Barakah ini adik-adik sekalian mendapatkan santunan daripada donatur-donatur kita. Maka adik-adik sekalian tentunya harus senantiasa bersemangat untuk menuntut ilmu, bersemangat untuk belajar ilmu agama sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah menciptakan manusia di muka bumi ini tujuannya adalah untuk ibadah. Ya, adik-adik sekalian, tujuannya diciptakan manusia di muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Jadi adik-adik sekalian, kalau mau bicara atau membaca Al-Quran, wa ma khalaqtu, dan aku ciptakan, tidak aku ciptakan kata Allah. Siapa yang Allah ciptakan? Ada Mas Dika, ada Mas Paeng, dan yang lain semua. Jadi berkaca bahwa diciptakannya saya di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka bagaimana biar kita bisa beribadah kepada Allah? Maka harus tekun belajar Al-Quran, belajar ilmu agama sebagai sarana ilmu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka caranya harus menuntut ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man salaka tariqan yaltamizu bihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamizu bihi ilman, yakni menuju majelis ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi bagaimana caranya biar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju surga? Maka harus rajin-rajin hadiri majelis taklim seperti ini, harus rajin-rajin menuntut ilmu, harus rajin-rajin
mengaji, karena itu adalah sarana untuk dimudahkannya kita jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Maka dari sekalian harus semangat, ya, harus semangat. Diciptakannya manusia untuk ibadah. Apa ibadah? Yakni melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Perintah dan larangan Allah adanya di dalam Al-Quran. Maka yang namanya ibadah berarti melaksanakan Al-Quran, ya. Maka Al-Qurannya di rumah jangan dijadikan pajangan saja, tapi harus dibaca, dipelajari, pun juga dipahami arti dan maknanya, sehingga kita bisa memahami mana yang termasuk perintah Allah, mana yang larangan Allah, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beribadah itu sama saja dengan berquran. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan sebagai Al-Quran yang berjalan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW setiap ucapan, setiap perbuatan, tingkah laku beliau berdasarkan dengan Al-Quran. Adik-adik sekalian, maka mudah-mudahan kita bisa mempelajari, memahami, sehingga ucapan kita, perbuatan kita senantiasa bisa sesuai dengan Al-Quran. Amin amin ya robbal alamin. Adik-adikku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, tentunya selanjutnya mari sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul ummah. Karena suatu saat nanti, suatu masa ketika kita sudah meninggal dunia di akhirat nanti, maka tidak ada yang bisa menolong kita. Biasanya kalau di dunia kita minta tolong, kita bisa minta tolong kepada sahabat, kepada orang tua, kepada tetangga. Tapi nanti di akhirat, matahari di atas kepala kita, kita dikumpulkan di padang mahsyar. Siapa yang akan membantu kita? Siapa yang akan menolong kita kalau bukan amal kita, amal perbuatan? Ya, teman, yang akan menaungi daripada kita adalah syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan saudara kita, bukan harta kita, ya, yang akan menolong kita, tapi insya Allah pertolongan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa syafaatul ummah inilah yang akan membantu kita, akan menolong kita kelak di yaumil qiyamah. Maka sering-seringlah kita bersolawat. Ketika disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bersolawat. Itu ya, Allah Subhanahu wa ta'ala pun bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, yusalluna, pada bersolawat kepada Nabi. Allah saja bersolawat kepada Nabi. Maka ketika disebut nama Nabi Muhammad harus membaca sholawat. Barang siapa yang tidak membaca sholawat, maka dikatakan orang itu pelit. Ya, tahu pelit, medit, kikir, dan kelak nanti nggak mendapat syafaatnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika para ustaz, ya, ketika kita mendengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, maka kita membaca Allahumma sholli alaihi. Ya, ketika dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi. Ya, ada di sekalian. Nah, karena
Harapan kita kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua khususnya yang hadir di sini senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, bisa menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal